Kupluk, kupas profile lengkap kami. Woo! Halo Pak Yitno, apa kabar hari ini Pak Suyitno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lah ya. Ya. Oke, Pak, hari ini memang nyempetin waktu ke Tanah Laut. Iya. Buat ketemu apa ini? Nuis, spesial banget kayaknya hari ini kita ditemuin oleh Kepala Bengkel Asra Daihatsu Banjarmasin dan Tanah Laut. Tadi kesini sama siapa Pak? Saya sama Pak Kim. Pak Kim. Memang kerja di kantor sama Mas Adi. Oh, jadi pergi bertiga ya. Iya. Sambil ngecek-ngecek bengkel dulu di sini lah ya. Iya. Oke, Pak, izin nanya. Nah, saat ini berarti Bapak bekerja di cabang Saya di Daihatsu Banjarmasin Oke. kilometer 7,4. kilometer 7,4. Nah, sebelum di Banjarmasin pasti Bapak ini udah banyak banget lah pengalaman di cabang-cabang yang lain gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Bapak udah pernah ke cabang mana aja, Pak? Saya mengawali karir di Daihatsu itu dari Daihatsu Semarang ya di Jalan Majapahit. Oke, di Semarang, Saya dipindah, dimutasikan ke Daihatsu Tegal. Tegal. Udah dua tempat nih. Masih Jawa Tengah ya. Kemudian saya dimutasikan lagi ke tempat yang cukup jauh ya. Di mana, Pak? Sulawesi Utara, di Manado saya. Oh, Manado. Ya, jadi kalau kita lihat peta Indonesia itu paling ujung itu. Udah paling ujung ya. Coba. Biasa yang paling ujung paling seru ini, Pak. Paling seru. Nah, terus di mana lagi, Pak? Habis dari Manado saya tahun 2020 itu pandemi COVID itu saya dimutasi ke Kota Malang. Ke Kota Malang. Baru ya kemarin itu ya genap 4 tahun saya di Malang, saya dimutasi ke Daihatsu Banjarmasin. Akhirnya ngerasain bumi Kalimantan ya. Iya. Borneo gitu kan. Oke, Pak Yitno, berarti udah kurang lebih ada 5 cabang, Pak ya. Iya. 5 cabang yang udah pernah ditempatin. Kalau saya boleh tahu, Pak, kira-kira di cabang mana sih yang memang paling seru gitu loh, Pak? Ya. Dari semua cabang yang ada, di mana, Pak? Kalau saya rasakan sih yang paling seru itu di Manado ya. Manado. Ya, Manado. Ada apa tuh di Manado? Ya. Kok seru ya? Kayaknya saya juga sering dengar gitu kan. Manado ini pasti jadi hal yang paling seru gitu loh. Ya, Ada apa aja, Pak? ya. Yang pertama memang karena ya waktu itu kita dari Jawa Tengah gitu ya. Kalau kita ditanya dari manajemen mau dipindahin disebut Manado Malalayang itu masih nggak kebayang kotanya seperti apa gitu ya. Oke. Sehingga kita itu loh di sana nanti gimana ya gitu. Mm-mm. Kita semua kita kejalan gitu. Dan ternyata setelah saya sampai ke sana itu masyarakatnya cukup terbuka untuk pendatang-pendatang baru. Jadi di Manado itu kalau saya amati toleransinya cukup bagus. Cukup tinggi ya di Manado ya. Jadi kita sebagai orang baru nggak terlalu sulit lah, Pak ya. Iya, betul. Nggak terlalu sulit buat menyesuaikan diri di sana. Selanjutnya, Pak, ada apa lagi di Manado? Ya, kultur yang berbeda ya. Kalau saya di Jawa itu biasanya orang-orangnya itu kalau ngomong itu pelan-pelan gitu. Mm-mm. Nah, waktu di Manado itu saya kaget karena kalau ngomong itu kenceng gitu ya. Kadang-kadang ada mekanik yang meluapkan kebahagiaan itu karena mungkin mendengar berita apa itu di ruang bongkar mesin tuh tiba-tiba dia teriak kenceng gitu ya. Gitu ya. Iya ya. Cara merayakan euforianya beda nih gitu loh. Yang saya rasakan berbeda juga itu kita servis ya. Satu tim itu tiap pagi mesti kita apel pagi, Pak. Oh, apel pagi setiap hari. Nah, pagi setiap hari. Dan saya selalu datang hadir di situ. Nah, kalau mekanik-mekanik sana itu terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, langsung apel pagi itu langsung dia maju misalkan mekanik maju ke depan menyampaikan saya terima ini harusnya SA-nya nggak begini dong gitu terbuka gitu. Oke, nggak ngomonginnya di belakang ya, Nggak ngomong di langsung di depan gitu loh. Jadi permasalahannya jelas di awal lah. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu nanti dia ingin menyampaikan balasannya juga dia tampil ke depan. Oke. Jadi euforinya cukup demokratis gitu. Dan saya pikir loh ini kayak ILC juga ya. Nah selanjutnya ya Pak, itu kan mungkin mengenai kultur kerja yang ada di Manado. Iya. Kalau untuk keseharian yang di Manado tuh apa sih Pak? Spesialnya mungkin yang Bapak rasain? Kalau
di Manado itu orang itu lebih suka apa ya namanya ya ngobrol gitu ya, Oke. ngobrol. Jadi menurut saya sebagai kepala bengkel itu saya menangani komplain itu ya berkali-kali gitu ya terkait dengan mungkin kepuasan pelanggan. Heeh. Tapi customer itu tatkala dia kita bisa ketemu kepala bengkel, bisa Iya. menyampaikan unek-uneknya dan kita tanggapi dengan baik, mereka itu puas. Wih, Oh, saya bisa ketemu kepala bengkel dan saya bisa menyampaikan unek-unek itu langsung gitu. benar-benar. Dan saya dapat penjelasan langsung dari kepala bengkel. Gitu. Oke. Nah, plus lah dulu buat Pak Yitno hari ini. Nah, Pak, tentu kalau yang saya tahu juga katanya orang Manado itu kan tadi ngomongnya di depan aja terus nih. Nggak Ya, ada yang istilahnya nanti ngomongin di belakang. Pasti Bapak sebagai kepala bengkel berapa lama di sana, Pak? saya 8,5 tahun. 8,5 tahun. Pasti udah banyak banget lah nanganin komplain gitu kan si Ya, customernya. Ada nggak sih Pak kira-kira kejadian unik yang pernah Bapak alami selama menangani komplain di cabang Manado? ya. Eh, banyak sih sebetulnya, tapi yang paling berkesan bagi saya itu ada satu customer yang karena mungkin operasional kendaraannya yang kurang tepat pemakaiannya di daerah pegunungan sehingga terjadi apa namanya kendaraan itu macet ya. Iya. Waktu itu mesin Ayla gitu ya. Oh, mobil Ayla. Tahun berapa itu, Pak? Saya agak lupa tahunnya, tahun 2000-an ya kayaknya. 2000-an ya, 2013-an lah mungkin ya gitu ya. Ya, 2013-an. Ah, daerah Tondano itu kan cukup tinggi, jadi mesinnya di sana itu panas. Lah akhirnya dia menyampaikan ke bengkel itu ya menyebutnya ini sebuah malpraktek gitu. Waduh, mau praktek gitu ya. Ngeri juga ini. Iya. Dan waktu itu saya itu didatangi satu polisi ya karena menantunya polisi. Oke. Apa namanya lembaga pasar hukum gitu pelindungan Oke. konsumen Heeh. menyampaikan itu bahwa ini kemarin itu servis dan ada sesuatu yang salah sehingga mesin rusak. Oh. Saat itu ya saya terima dengan baik gitu, dan kita pelajari kasusnya seperti apa gitu. Oke. Dan ternyata waktu itu memang ada satu case ya yang mesinnya overheating, kita hidupnya mesin atas ini. Oke, benar benar benar. Karena mobil itu masih bergaransi ya kita lakukan proses waranti karena histori pemakaiannya sudah baik. Oke. Nah, kalau di Manado itu kan kalau namanya yang baru ya betul-betul baru gitu ya. Benar benar. Nah, waranti itu setahu dia itu kalau ini ya diganti mobil gitu. Oh. Mobil rusak ini ganti mobil bukan ganti mesinnya gitu kan. Benar benar. Jadi kalau rusak 10% harus gantian 100% unit baru gitu ya. Kita jelaskan cukup lama. Bisa sampai setengah hari waktu itu. Ya. Oke. Tapi ada tadi ya lembaga perlindungan konsumen tadi yang cukup bijaksana bisa berpikir secara objektif akhirnya mengambil jalan terbaik. Ini karena dari asal hasunya juga bertanggung jawab pada itikat baik, saya sarankan bapak juga menerima dong gitu kan. Oke. Seperti itu akhirnya saya kasih pinjam mobil dan mesinnya kita perbaiki dengan garansi. Clear lah ya jadinya ya. Ya. Namun setelah kita pasang selesai, mobilnya sudah bagus, customer kita hubungi Pak Donald. Iya. Kita Terus. hubungi. Nah, karena mobil itu sudah lama, akhirnya kita menentukan mobil yang kantor kita Tarik kembali. karena terimanya gitu. Nah, rupanya tadi saya bilang, nah itu kalau baru ya baru. Loh ini mesinnya kan digantinya nggak utuhan gitu. Oh. Sementara digantinya mesin yang harus dirakit oleh mekanik yang ada di cabang. Iya benar-benar pergantian lah ya. Nah, ya akhirnya kita jelaskan bahwa mekanik yang di cabang itu mekanik yang sudah profesional. Iya. Karena mekanik itu sudah dilatih, disertifikasi, Mm-mm. layaknya ada di pabrik. Sehingga pada saat dirakit di Cabang bengkel itu sebetulnya kualitasnya juga sama. sama dengan ya. Kita yakinkan itu. Oke. Ya akhirnya dengan komunikasi yang cukup alot, akhirnya customer itu juga bisa memahami Oke. yang namanya garansi. Ya syukurlah Pak ya akhirnya si customer yang begitu sengit ya Ya. waktu negosiasinya pada akhirnya bisa menerima. Menarik lagi gini Bang Donald. Gimana gimana? Karena saya pikir customer kalau sudah pernah istilahnya mungkin berdebat dengan kita terkait dengan sebuah kereta api yang mungkin kita arahkan sebagai jalurnya.
kan terjadi seolah-olah kayak perselisihan. Oh iya, Tapi benar-benar. setelah terselesaikan dengan baik, itu justru jadi baik Jadi customer. best friend nih Iya, ini. sehingga yang datang ke tempat saya kan saya perhatikan dia kayaknya ada sesuatu kesehatan yang kurang baik. Kurang baik ya. Nah, kebetulan saya kepala bengkel tapi bisa terapi listrik. Mbak. Widih, hapus lagi dong Bapak Suyitno ini. Banyak spesialnya ini. Nah, akhirnya customer saya tawarkan, Pak, Bapak apakah ada keluhan ini bisa saya bantu terapi? Maukah Pak? Nah, Mau gitu. Akhirnya customer itu merasakan, oh ternyata di Daihatsu itu orang-orangnya baik. oke. Servisnya dilayani baik. Di luar servis pun ternyata bisa menjadi sahabat yang baik. Iya. Makanya take care-nya kita Daihatsu Daihatsu. sahabat gitu. Iya. Oke, lanjut Pak. Ya, saya sih kan mengkondisikan saya selalu menyampaikan ke tim saya bahwa bengkel ini sebagai rumah kedua dari pelanggan kita. Oke, keren Rumah banget yang ini. pertama ya rumahnya dia sendiri. Oh ya, Yang kedua ya bengkel itu. Harapannya kalau ada sesuatu terkait dengan servis ya dia ke bengkel. Atau benar. kalaupun tidak ada servis, kemana dia kalau mau kemana sih kita? Oh, sana di sana. Saya kenal dengan Pak Donald misalkan. Iya. Saya mau main ke sana dan mau ketemu. Ya Oh, harapan iya. saya seperti itu sih. Jadi bengkel itu di samping tempat servis juga tempat yang nyaman untuk customer. Second choice ya. Iya. Oke. Nah, Pak, tadi Bapak udah bercerita tentang pengalaman kerjanya di Manado. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak masuk di Daihatsu tahun berapa, Pak? Saya masuk Daihatsu tahun 9. Jadi 96 ya. sebelum krisis moneter saya udah masuk Bang Donald. Ah, Nah, waktu itu saya masih kontrak ya. Tahun 97, 98 itu kan krisis moneter itu. mm-mm. Ngerti nggak ya Bang Donald ya tahun itu ya? Itu saya baru kelas 1 SD ya, baru kelas 1 SD ya. Nah, di saat itulah saya itu dan teman-teman saya itu sebagian ada yang ya terpaksa putus kontrak itu ya. Oh, putus Saya kontrak. masih terselamatkan karena tahun itu juga saya itu meskipun saya mekanik kontrak itu Bang Donald, ini bukan ngomongin nih. Saya pernah jadi juara kontes mekanik nasional tahun 97. Weh, plus lagi lah Bapak sini. The best mekanik loh ini. Jadi di kondisi yang seperti itu saya dipertahankan oleh manajemen gitu. Nah, Sampai tahun 98 justru saya itu diangkat. oh, langsung diangkat satu tahun berikutnya ya? Iya, 1 tahun berikutnya. Nah, mulai dari situlah saya meskipun saya junior, adalah ada kebutuhan kepala rapi di Daihatsu Tegal. Nggak tahu sih dulu kepala bengkel saya kenapa nunjukin saya gitu ya. Senior saya banyak gitu ya. Ah, pasti udah pasti kalau dia salah performnya bagus. Iya. Jadi ya belajar dari itu saya sih menyemangati ke teman-teman gitu ya, khususnya mungkin mekanik gitu. Iya, Supaya apa? Jangan merasa rendah atau gimana gitu. Karena pekerjaan servis itu satu pekerjaan yang mulia sebetulnya. benar Pak. Kenapa mulia? Ya, yang datang ke bengkel itu kan orang yang butuh servis, kadang mobilnya rusak, Benar. perlu penyelesaian rute apa luka. Pokoknya datang di bengkel sama dengan menyelesaikan masalah gitu Pak ya. Iya, Atas keluhan-keluhan customer lah. Nah, betul. Makanya pada saat kita itu pagi hari berangkat, satu ya, apa tuh Pak? ibadah. Ibadah lagi pokoknya. Every day, every time harus ibadah. Benar Pak, benar banget. Di situ pada saat kita itu sudah niatkan kerja itu ibadah, satu, ya harus menjaga Iya. supaya prosesnya baik. Kerjanya ya harus benar. Benar. Haknya pelanggan harus kita berikan. Iya, wajib. Gimana ini? Ya, kalau SA itu ya tentunya bekerja menyampaikan kondisi kendaraan yang sebenarnya seperti apa. Oke. Ya, hasil temuannya seperti apa disampaikan ke pelanggan. Kemudian memberikan saran. Oke. Harus dikerjakan apanya. Ya. Nah, kalau kita sudah memberikan advice seperti itu, nanti customer akan memahami, oh ternyata bukan seperti ini ya. Seandainya, Pak, kalau saya ternyata budget saya masih kurang, bagaimana baiknya? Nah, itu harus bisa memberikan alternatif solusi. Oh ya, benar. yang ini dulu. Berikutnya baru nanti yang ini. Bisa di lain waktu. Iya. Itu dari service advisor yang menerima customer yang lain. Nah, bagi mekanik saya juga pesan juga harus bekerja dengan baik.
berikan hak-haknya pelanggan. Yes. Apa yang sudah dia beli itu ya harus ditunaikan. Iya benar. Jangan mengurangi haknya sekecil pun gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman mekanik ataupun SA, apapun yang udah menjadi haknya customer, tolonglah diberikan sesuai dengan Iya, komposisinya. betul. Biar semakin berkah nih kalau kata Pak Iya. Suyitno. Bener kan? Nah, aplaus lagi lah buat Pak Suyitno siang ini kita. Nah, Pak, tadi Bapak udah bercerita bahwa Bapak masuk di tahun 96. Ya, Nah, kok bisa Pak masuk di Daihatsu waktu itu? wah, dulu itu kalau kita sekolah, dulu saya sekolahnya kan SMK ya, Mas. Oh, SMK. Ah, SMK itu yang terpikir di angan-angannya itu kalau kerja harus masuk Astra gitu. oh begitu ya? Iya, karena yang kita tahu tuh waktu sekolah itu Astra itu katanya jaminannya Kesehatannya bagus gitu ya. di sekolahin kayak gitu kan. Nah, makanya waktu saya itu awalnya itu dulu kerja di bengkel jasa. Oh, bengkel biasa, sempat ya? Sempat saya masuk di bengkel biasa. Kemudian tiap pagi itu saya ambil koran mana lowongannya yang Astra ada nggak ya gitu ya. Ternyata ada. Oh Nah, iya. saat itu saya ngelamar dan saya jalani tes sebagaimana mestinya saya diterima gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya rasakan sendiri memang waktu itu berbeda gitu ya. Berbeda Pak ya. Berbeda. Dibandingin di tempat sebelumnya dengan di Astra, terasa perbedaannya. Betul. Sebetulnya yang bengkel awal saya bekerja sebenarnya sudah baik. Iya. Karena dia juga, salah satunya juga perwakilan bengkel resmi. Oke. Bahkan di bengkel biasa itu dulu saya pernah ditrainingkan di Ford, di mobil Isuzu. Jadi saya belum masuk Astra itu sudah menguasai Isuzu, maupun Ford. Makanya tahun 97 saya masuk di situ, saya juara nasional. Wih, Saya tahu, keren banget memang ini Pak Suyitno ini. Sudah seperti itu. Pengalamannya nggak kaleng-kaleng ya. Nah, yang saya rasakan di Astra itu yang pertama memang iklim kerjanya, Pak Donald. Oke. Jadi iklim kerjanya itu udah kebentuk gitu ya, bahwa kita satu tim gitu ya. Saat ada pekerjaan itu kadang-kadang teman yang lain itu pada ngertiin. Ya, ngertiin kalau ada sesuatu yang butuh bantuan ya dia bantu. Ya, Oke. kadang-kadang itu susah didapat di tempat yang lain. Benar Pak, benar Pak. Yang kedua, ada jenjang karirnya. Jelas banget ya. Dulu saya itu nggak kebayang loh. Jadi mekanik, Bang Donald. Benar. Waktu kepala bengkel saya ngomongin biasa kalau kita kan ada meeting, kamu gini. Kepala bengkel saya kan nggak percaya. Iya. Jadi kepala bengkel. Widih. Ternyata gitu juga. Sampai hari ini ya. Iya, Alhamdulillah udah jadi kepala bengkel. sekarang sebetulnya nggak perlu dimenjilati. Benar Pak, benar. Selalu terbuka lebar. Selalu ada. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini, kalau di Banjarmasin khususnya ya, ada perbedaan di tempat saya sebelumnya. Oke. Perbedaannya dari sisi mungkin nyebutnya loyalitas. Oke. Kalau di tempat saya sebelumnya di Jawa itu kayak SA dan lain-lain itu betah di kantor untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya. Harus untuk nanti saya minta lembur dan lain-lain gitu ya. Benar. Karena mereka sadar bahwa sebetulnya mereka melakukan itu adalah investasi waktu. Benar. Ya, yang namanya kita belajar itu tidak harus dinilai dengan dibayar uang. Benar sekali. Pada saat dia menginvestasikan waktu mau membantu pekerjaan seniornya yang levelnya lebih tinggi, otomatis dia akan menggali ilmu di situ. Benar. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau Bang Donald sering dekat dengan saya dan sering bantu saya, Pak. Iya. Kalau saya butuh sesuatu, saya mau cari siapa? Cari Donald. Nah, itu yang harus disadari sekarang. Nah, ini di Banjarmasin itu kurang. Nah, ini nanti ya tugas kita bahwa kita harus menyampaikan, memberi pengertian bahwa tambahan pekerjaan yang mungkin selama ini belum dijalani sebaiknya dijalani tadi. Iya, karena benar. investasi waktu itu mahal loh. Betul. Belajar, ya kadang nggak terasa kita ngikutin seniornya, ngikutin belajar seniornya jadi bisa. Iya. Ya kalau suatu ketika di kantor itu membutuhkan jabatan lebih tinggi, pastilah dia sudah siap karena sebelum sudah mengerjakan itu. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang ada di servis Banjarmasin dan Tanah Laut, mungkin tadi yang udah disampaikan Pak Suyitno langsung bisa diterapkan lah secepatnya. Ya. Bahwa investasi waktu itu sangat penting.
bukan cuman materinya tapi ilmunya yang sangat mahal. Iya. Nah bahkan katanya ilmu itu nggak bisa dibeli Pak, ilmu Iya. itu harus dipelajari gitu loh. Kalau ada jualan ilmu saya juga pengen nih, biar bisa terbang. Nah kalau ada prestinya bisa saya beli, cuman masalahnya nggak seperti itu gitu kan. Oke Pak Itno, nah karena saat ini Bapak menjabat di Astra Daihatsu Banjarmasin dan Angkatan Laut sebagai kepala bengkelnya Pak, saya pengen tahu dong, kenapa sih konsumen yang udah beli mobil Daihatsu itu harus servis di Daihatsu juga? Ya, jadi eh, kalau beli mobil baru Ya, itu kan memang harus dijaga garansinya. Nah, betul. karena kita beli barang-barang elektronik pun ada garansinya. Oke. Dan garansi itu berlaku kalau syaratnya dipenuhi. Nah, Nah, ini yang pengen saya jelaskan. ada syarat apa aja ini, Pak? Nah, untuk mobil-mobil baru supaya garansinya itu berlaku 100.000 kilometer atau 3 tahun. Oke. Ya, satu harus melakukan checking 1.000 kilo. Checking 1000 kilo. Checking 1.000 kilo itu fungsinya adalah mendaftarkan ke pabrikan. Oke. Jadi diregister dulu lah nomor rangka ini ternyata sudah melakukan checking satu di bengkel sehingga garansinya sudah terbuka di sana. Kayak kuncinya udah dibuka gitu. Ya. Yang kedua melakukan perawatan berkala secara teratur. Nah itu di buku itu sudah diatur sebenarnya tiap 6 bulan atau 10.000 kilometer. Nah, 6 bulan atau 10.000 Ya. kilometer. Nah itu 2 poin tadi. 2 poin utamanya gitu Pak ya. Nah, kenapa sih mesti servis juga harus di bengkel resmi? Nah, kenapa tuh Pak? Ya, sebenarnya bengkel itu ya rata bengkel resmi itu satu. Manpowernya dulu. Manpowernya itu kan sudah disertifikasi pelatih. Oke. Ya, kalaupun mekanik juga mekanik sudah di-trainingkan gitu ya dengan berbagai level training. Iya. Sehingga harapannya bisa menangani semua problem kendaraan sesuai dengan level trainingnya tadi. Oke. Yang kedua, kita kan menggunakan spare part yang asli. Oke. Sehingga dijamin durability ketahanan kendaraan itu kalau di bengkel resmi dengan spare part asli kendaraan kita dijamin. Baik. Ya. Di samping itu servisnya kan juga bergaransi. Garansi selama 14 hari ya. 14 hari. Kalanya Oh, habis oke. servis artinya ya. 14 hari itu masa garansi. Nah, Hmm. di bengkel resmi ini sistemnya sudah online. Artinya servis di Banjarmasin kalau dibuka sistem di cabang yang lain di Jawa sekalipun, Bang. Iya. Itu ketahuan. Oh, kemarin servis di tempatnya Banjarmasin dan Oli di sana kelihatan. Oh. Nah, pada saat mobil itu bergerak perjalanan ke sana ada masalah. Iya. Masuk ke bengkel resmi ya di sana. Garansinya nyambung itu. Oh, jadi kalau kita udah sering nih servis di bengkel resmi, misalkan saya orang Banjarmasin, Ya, terus saya servis di Daihatsu Banjarmasin, kemudian saya mutasi, ya. misalkan di wilayah lain, misalkan Sumatera, Boleh. berarti capturean ataupun historicalnya tetap ada ini di Tetap cabang ada, selanjutnya ya, ada. dan garansinya masih berlaku ini Masih Pak. berlaku. Nah, manfaatnya Oke. pada saat dia tadi sistemnya sudah ngeleng cair di sana, waktu service advisor yang di tempat Yang baru, memeriksa datanya terus menentukan arah service berikutnya itu nggak ngawur gitu loh Bang. oke, Ada dasarnya kemarin sudah diganti ini, berikutnya harus apanya lagi. benar-benar. Jadi gitu. Jadi diagnosanya nggak salah ini kan? Diagnosanya nggak salah. Nanti jangan pula yang sakit hidung yang dikasih obat malah di perut, nggak nyambung jadinya ya. Nggak tahu historinya kan barusan habis ganti oli masuk ke bengkel lain suruh ganti oli lagi. Benar. Nah, jadi buat sahabat Daihatsu, jadi itu pentingnya kenapa kita harus servis di cabang ataupun langsung di bengkel resminya Daihatsu. Nah, Pak, ada satu mention yang masuk pertanyaan terakhir kita. Pak, saya warga asli Banjarmasin. Ada nggak sih Pak program-program khusus yang diberikan? Nah, ketika memang kita melakukan servis di Astra Daihatsu Banjarmasin. Oke. Jadi kita menyadari bahwa kendaraan servis itu kan ada kendaraan yang baru, juga ada kendaraan yang memang sudah lewat masa garansi ya. Iya, betul. Jadi ada program-program yang kita berikan untuk semuanya. Oke. Program yang saat ini berlaku berjalan itu namanya program Si Pitung. Si Pitung. Servis Grand Max Pasti untung. Jadi itu berlaku untuk tipe Grand Max. Tipe Grand Max. Tipe Grand Max yang sudah lewat masa garansi, jadi 3 tahun di sana. Atau periodical
Yang sudah di atas Value-nya gitu. sudah habis gitu. Iya, ya, benar. Kuponnya habis itu Kupon bisa yang udah masuk habis. gitu. Oke. Dan di situ ada program ganti oli yang cukup murah sehingga customer itu tidak keberatan. Yang kedua juga ada namanya reunion. Jadi program itu untuk semua Mobil. tipe kendaraan. Oh. Tipe kendaraan bukannya keren saja, semua tipe. Semua tipe, termasuk Yang sudah- Ayla, Sigra gitu ya. Sudah lewat masa warrantinya. Gitu. Oke. Itu diberikan program diskon perawatan berkalanya sampai 25%. Oke. Beli oli 2 liter gratis 1. Widih. Jadi Kemudian- untung banget dong ini. Iya, ada juga program engine booster gitu ya. Kalau engine booster itu ya ada yang nyebutnya istilah kayak gurah mesin gitu. Oh, gurah mesin. Ya, kalau gurah itu hubungannya dengan pernapasan, setelah digurah pernapasannya jadi longgar plong. Lega banget gitu kan. Kalau di Nah, mesin itu setelah digurah di engine booster itu harapannya maksudnya jadi tarikannya enteng. udah lebih enteng lagi gitu Itu kan. juga cukup murah sih sebetulnya, dari harga sekitar 600.000 dengan adanya program ini didiskon menjadi 350.000 saja. Widih, hampir 50% ya, Pak Iya. ya. Oke. Dan yang baru ini kita luncurkan program untuk customer Kalimantan. Nah, apa itu, Pak? Program loyalty customer. Loyalty Nah, customer. program ini gini, Pak Dona. Jadi setiap customer yang servis di bengkel Daihatsu itu diberikan ini mulai bulan ini ya. Jadi, Bulan Oktober. bulan Oktober, Oke. ya. Jadi diberikan kartu, jadi kartu loyalty. Jadi kalau customer membeli mobil baru, kemudian checking 1.000 di bengkel resmi, nanti diberi stempel, 3 stempel di kartu itu. Jadi kartu itu nanti ada semacam tempelan-tempelan Oke. stempel. Heeh. Nah, kalau yang servis itu kelipatan 350, nanti berhak 1 stempel. Tinggal dikalikan berapa. Nanti Oke. servisnya dapat stempel. Lah, dari kumpulan stempel ini nanti bisa ditukar dengan diskon untuk servis berikutnya. Wih, diskon terus ya. Iya. Nah, ini kepedulian Daihatsu sama pelanggan setianya sampai bukan cuma pas beli nih, sampai servisnya juga Iya. dijabanin gitu loh. Iya, Gila jadi- deh nih. Jadi harapannya nanti customer simpan stamping tadi ya, nanti bisa diberikan. Pak, saya sudah dapat 5 stamping nih. Ya, di situ ada kriterianya, K5 diskon material jasanya sekitar 10% atau berapa sesuai tadi. Oh, udah ada Sesuai ketentuannya nanti, ya? Ada ketentuannya di situ. Oke, oke. Dan Bang Donat, Oke. nih, program yang untuk body repair. Nah, body repair ada lagi. Body repair itu berarti untuk ngecek ya, atau klaim asuransi. Mbak, ya, betul. Daihatsu Banjarmasin ini kan punya bengkel body repair ya, jadi Iya. bisa sanggup mengerjakan perbaikan untuk klaim asuransi maupun pelanggan umum. Oke. Nah, khusus untuk customer umum, Oke. kita berikan diskon jasa itu 30%. Nah, 30% buat customer umum nih Iya. di body repair. Selanjutnya, Pak, Ya, program itu berlaku sampai akhir tahun. sampai Desember 2024 ini ya. Untuk program-program berikutnya biasanya kita dari Departemen Service HO itu sudah punya, istilahnya punya cadangan campaign berikutnya, Pak. Oke. Ya tadi yang saya sebutin kayak si Pitung itu berlaku juga sampai November. November. Juga berlaku sampai November. Oke. Ya nanti Desembernya biasanya juga ada lagi. Ada program Tapi terus. kita tunggu lagi nanti. Oke, ada program terus. Biasanya programnya end year campaign nggak? Wih, pokoknya apa ya, untuk sahabat Daihatsu dinantikan aja lah program-program berikutnya gitu Pak ya. Oke, Pak Yitno, nggak terasa waktu kita udah di penghujung. Nah, mungkin kita bakalan lanjut lagi nanti di season kedua, bakal banyak pertanyaan yang masuk lagi ke podcast kita pada hari ini. Pak Yitno, mungkin close pesan terakhir buat sahabat Daihatsu yang di rumah. Ya, buat sahabat Daihatsu izinkan saya menyapa ya, dan saya doakan semoga selalu sehat Amin. dan usahanya semakin berkembang. Amin. Saya doakan nanti semoga bisa menambah unit Daihatsu-nya. Nah, amin. Apa dulu Pak Yitno ya? Oke, Pak Yitno, terima kasih. Sampai ketemu di podcast kita yang kedua. Makasih ya Bang. Kupluk. Nah, kupas profil lengkap kami.